Pemirsa, pemerintah dan DPR baru saja menyetujui perubahan postur rancangan APBN 2026. Apakah perubahan ini akan mampu mendorong ekonomi Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar. Mas Media, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas Media, kita lihat ada perubahan postur RAPBN 2026, ada belanja yang meningkat, kemudian juga TKD yang meningkat. Kalau Anda lihat besarannya itu apakah akan benar-benar bisa, yang pertama kalau belanja mendorong pertumbuhan ekonomi, lalu yang kedua TKD seperti kata Menteri Keuangan Purubaya akan menstabilkan sosial dan politik khususnya di daerah? Iya, Mas, sebetulnya kalau kita lihat angkanya 43 triliun, hari ini terkesan besar. Tetapi kalau kita lihat dari segi agregat, sebetulnya pengurangannya sudah jauh lebih besar sebelumnya. Mulai dari pemangkasan anggaran di 2025 sampai kemudian RAPBN kita yang kemarin sebelumnya, versi sebelumnya itu kan dikurangi 269 triliun. Jadi secara agregat sudah berkurang sangat banyak, Mas, sebetulnya untuk daerah. Apakah ini mempengaruhi pembangunan di daerah? Jelas sangat signifikan dampaknya terhadap daerah ya, karena banyak program-program yang kemudian selama ini memang menggunakan dana transfer itu tidak bisa lagi dilakukan secara periodik, ada penundaan dan lain-lain. Jadi lumayan signifikan, Mas, sebetulnya dampaknya terhadap daerah. Kalau kita lihat Dan, juga, oh ya Mas Media, maaf. Kalau kita lihat belanja negara itu kan juga ditingkatkan signifikan ya. Itu apakah memang sudah bisa nanti mendorong pertumbuhan yang katanya tahun depan kan ditargetkan 5,3 ya? Atau memang masih kurang kalau Anda lihat? ya, saya melihat masih kurang ya, karena memang ada prioritas RAPBN kita di 2026 diarahkan untuk kebijakan-kebijakan strategis nasional seperti MBG yang dananya juga sangat besar, 334 triliun secara total, termasuk juga beberapa PSN. Nah, jadi karena diarahkan ke sana, memang ada pergeseran sedikit banyaknya terhadap kapasitas belanja di daerah, karena salah satu komponen yang kemudian dipangkas itu adalah belanja daerah, begitu, Mas. Jadi memang juga cukup signifikan untuk pengembangan ekonomi lokal di daerah ya. Artinya ada kemungkinan gangguan terhadap supply chain di daerah. Selama ini mungkin pekerja-pekerja konstruksi mendapatkan pekerjaan dari pembangunan infrastruktur di daerah, tapi itu kemudian mengalami tantangan, begitu, Mas. Kita lihat juga Mas Media yang disepakati untuk RAPBN 2026 karena belanjanya membesar sementara pendapatannya pertambahannya tidak sebesar rencana belanja, akhirnya defisitnya menjadi membesar juga. Jadi 2,68% dari PDB yang tadinya 2,48. 2,68% ini menurut pengalaman selama ini relatif aman untuk tidak menyentuh atau bahkan melebihi batasan undang-undang 3% dari PDB, atau seperti apa Anda lihat, Mas Media? Memang masih di bawah batas Undang-Undang Keuangan Negara ya. Tetapi yang tersisa kan sangat tipis ya, hanya 0,3% PDB. Artinya jika ada guncangan ekonomi, termasuk misalkan penerimaan pajak makin anjlok misalkan karena perlambatan ekonomi, jadi APBN kita berisiko melanggar aturan defisit gitu ya. Dan kalau kita lihat tracking proyeksi selama beberapa tahun ke depan, kalau defisit ini terus melebar selama setiap tahun secara konstan selama 3-4 tahun ke depan kita sudah melewati 3%. Nah, pada saat yang sama juga struktur belanja kita bermasalah, Mas, karena pelebaran defisit ini kan seharusnya dipakai untuk belanja produktif ya. Tapi ini kan masih banyak kritik pada pemerintah untuk program konsumtif, termasuk juga program-program jumbo kayak MBG, kemudian juga subsidi yang juga masih banyak yang tidak tepat sasaran. Dan kemudian investasi produktif ke industri dan daerah kan justru dipangkas ya, transfer ke daerah turun. Artinya barang defisit ini ada risiko juga untuk menghasilkan pertumbuhan yang tidak cukup besar ya untuk membayar hutang kita di masa depan, begitu, Mas. Dan pada saat yang sama, silakan, Mas. pada
Ya, pada saat yang sama kan target defisit 2,68% ini kan diklaim untuk menopang pertumbuhan ya. Tapi Iya, kalau tidak dilakukan reformasi pajak, efisiensi belanja, dampak dari spending kita juga tidak cukup maksimal. Misalkan industrialisasi di daerah juga tidak signifikan, maka mm-mm. defisit ini sebenarnya dilihat bukan hanya soal angka di bawah 3% ya, tapi soal Mm, kualitas belanja yang ya. mendukung daya saing kita di jangka panjang. Mengenai penerimaan negara bukan pajak, Mas Media, PNBP dinaikkan juga. Padahal kita tahu ada PNBP yang tidak akan pernah bisa masuk lagi ke APBN sejak ada Danantara, karena dividen BUMN kan dimasukkan ke Danantara. PNBP dari sektor mana yang kira-kira bisa diandalkan pemerintah untuk menjaga supaya pendapatannya tidak membuat defisit menjadi 3% dari PDB? Iya, bicara soal PNBP ini memang agak tricky ya karena ekonomi global juga sedang tergoncang begitu ya. Mm-mm. Sumber pendapatan dari sumber daya alam, migas dan minerba kita juga sangat rentan terhadap siklus harga komoditas. Kalau Mm. kita lihat PNBP lain misalkan kehutanan, perikanan, termasuk juga layanan pemerintah, ini jumlahnya kan juga nggak besar gitu kan Mas. Termasuk Ya, juga dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi memang mau nggak mau harus ada sumber penerimaan negara dari sumber-sumber pajak alternatif yang baru begitu Mas. Dan ini mm. yang sebetulnya harus didorong oleh pemerintah untuk mendorong pajak yang lebih progresif ya. Jadi masyarakat bawah itu mendapatkan insentif pajak justru uh, Mm. dan dikurangi beban pajaknya, tetapi masyarakat kelas atas khususnya masyarakat super kaya itu bisa terus didorong prinsip progresivitas pajak kita. Jadi bisa lewat pajak kekayaan, uh, tarif pajak warisan misalkan, termasuk juga pajak capital gain itu juga bisa didorong, termasuk Mm. juga pajak kepemilikan rumah ketiga. Ini ada Mm. banyak lagi Mas sebetulnya sumber pajak alternatif yang lain, tapi lagi-lagi memang butuh waktu untuk menyusun instrumen kebijakannya, tapi ini Ya, harus dilakukan sekarang. Jadi perlu ada penerimaan pajak alternatif yang lebih progresif. Begitu Mas. Mas Media, belum lama dalam salah satu dialog, Ketua Apindo, Wakil Ketua Apindo bidang ketenagakerjaan Pak Bob Asam mengatakan prinsipnya harusnya dalam kondisi ekonomi sulit itu pemerintah jangan menaikkan pajak. Menteri Keuangan juga sudah mengatakan tuh bahwa tidak akan naikkan pajak, tidak akan naikkan tarif. Tapi barusan Mas Media mengatakan akan banyak alternatif pajak. Ini apakah tidak memberikan pesan yang tidak baik bagi rakyat, tapi memang itu dibutuhkan untuk menambal defisit APBN. Yang mana yang bisa dilakukan oleh pemerintah, Mas? Iya, pada prinsipnya pajak yang harus didorong adalah pajak progresif ya. Jadi Hmm, yang dipajaki bukan seperti istilahnya Pak Gibran itu jangan berburu pajak di kebun binatang. hmm, Nah, ini yang harus diperbaiki hari ini karena kita sekarang masih berburu pajak di wajib-wajib pajak di level kelas menengah, pekerja, buruh, termasuk juga yang memang taat ya. masyarakat tadi PPN misalkan ya. Hmm, Jadi yang didorong adalah yang progresif Mas, atas kepemilikan aset, hmm, warisan misalkan, termasuk juga transaksi-transaksi yang bernilai tinggi. Ada pajak digital misalkan, ada pajak karbon misalkan, dan ini menyasar industri-industri kotor. Jadi hmm, pajak alternatif yang tidak membebani masyarakat bawah itu masih bisa terus didorong. Jadi kami bahkan melakukan riset misalkan untuk pajak kekayaan dari 50 orang super kaya itu 1 tahun dengan 2% tarif saja itu sudah bisa mencapai 81 triliun. Itu hmm. baru 50 orang. Ini belum lagi pajak di sektor digital, pajak karbon ya. Dan ini sifatnya progresif, jadi tidak membebani masyarakat kecil. Juga ini harus terus didorong oleh pemerintah. Dan pada Ya. saat yang sama, tentu saja kita harus bicara spending juga ya, kualitas spending. Kualitas spending Hmm, kita harus diperbaiki. Jadi ini harus seiring sejalan begitu ya, Mas. Jadi dan harus terus ditinjau oleh pemerintah. Jadi tidak hanya revenue-nya, tetapi juga spending-nya. Terakhir ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Mas Media. Ditargetkan 5,4% ya untuk tahun depan ya. Ini ambisius, realistis atau seperti apa Anda lihat, Mas Media? Iya, menurut saya cukup ambisius ya.
sebagai sebuah semangat untuk kemudian memperbaiki ekonomi kita, saya kira nggak ada masalah. Tetapi kita perlu lihat lagi indikator-indikator pertumbuhan ekonomi yang sifatnya konvensional itu tidak otomatis menunjukkan kualitas pembangunan kita. Artinya bisa saja pertumbuhan ekonomi kita 5,4%, tapi ketimpangan makin tajam. Misalkan karena pemangkasan anggaran di daerah, termasuk juga indeks-indeks lain yang belum tentu mengalami peningkatan seperti korupsi, kualitas layanan publik, akses pendidikan, akses kesehatan. Jadi ini harus dilihat secara holistik juga. Jadi kita harus menggeser diskusi juga, tidak hanya berkutat pada pertumbuhan ekonomi secara indikator katakanlah 5,4%, tapi juga dilihat dari kualitas ekonomi kita hari ini. Dan termasuk juga ya kualitas dari layanan-layanan publik agar semakin banyak perlindungan sosial untuk masyarakat kecil sehingga ketimpangan bisa dikurangi, begitu Mas. Secara umum singkat saja Mas Media, Anda melihat RAPBN 2026 yang sudah disepakati ini bisa dilakukan, berat untuk dilakukan atau seperti apa Mas Media? Saya kira masih ada ruang selama beberapa bulan ke depan untuk daerah terus berkonsultasi dengan DPR, kemudian DPR berkonsultasi dengan pemerintah pusat ya. Jadi ada item-item anggaran yang saya perlu ditinjau kembali, yang penyerapannya masih kecil ya. Jadi jangan sampai pagu anggarannya terlalu besar, terus kemudian nanti juga tidak terserap begitu Mas. Baik, kita harap itu yang akan terjadi supaya kemudian pertumbuhan bisa tercapai yang tentunya berkualitas. Terima kasih Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Media. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.